daripada diobati. Tetapi program lansia penyakit kronis ini bagus banget. Saya sangat kagum membentengi kita biar cepat dokter tenaga medis untuk bisa mengetahui dan menyembuhkan. Ngerti nggih? Sepakat. RS Muli Hati siap melayani panjenengan, apalagi sistem rujukan juga sudah sakit ngelih nggih teng Mulia Hati. Ampun khawatir, mugi panjenengan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk waktu dan tempat mohon perhatian langsung dimulai. Niki sakjane pangapunten. Ceritane kabeh niki benten ajeng disorot teng mriki dereng saged mengke berperhatian saged ibarat guru nerangaken nggih papan tulis nggih. Matur suwun sangat monggo lenggah dimanfaatkan sebagai taken mengke tanglet monggo ditanglepi sak kata-katanipun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kula dokter Revian. Tapi jenengan nek susah nyebutnya dokter Putra. Revian Putra. Pak ini dokter Putra. Sadarnya kula nyuwun pangapunten iki mengke saumpami cara kula jelasne saumpami mengke bahasa Jawine kula niku morat marit. Saya kini orang desa Saso iso. Kawan ini jasane mboten ya. Kula ini Suparjo. Tapi jauh ini ilang. Nah, bintang ini apa bahas penyakit kencing manis atau yang biasa disebut dengan diabetes. Nah, diabetes mellitus atau kencing manis. Kok bisa dinamakan penyakit kencing manis? Karena biasanya pasien-pasien diabetes mellitus atau kencing manis ini kencingnya dirubung semut. Nah, semut sukanya sama manis. Jadi ada kemungkinan PPC penyakit pasien-pasien diabetes niku manis. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita ini ada organ yang fungsinya sangat besar, tapi bentuknya kecil seperti ini. Niki adalah organ yang bertugas untuk mengendalikan gula di dalam tubuh. Nah, terus nek makan manis, ngunjuk wedang nek pagi-pagi ini kalau teh, kopi, ngoten nek jumlah darah di dalam tubuh itu banyak gulanya, dia akan diserap sama organ yang namanya pankreas. Pankreas, nek jenengan susah saja pankreas kita sebut saja IPAN. Ya. Jadi di dalam tubuh ini ada penjaganya. Ibarat rumah ada orang yang jaga, namanya si IPAN. Nah, IPAN ini dia menjaga, pokoknya dengan minum manis nih kuatah, yang membuang gulanya adalah IPAN, sehingga jenengan tetap sehat, tetap waras. Cara buangnya itu gulanya jenengan itu mau dirubah menjadi energi. Jadi jenengan saged melampah, saged senang niku mau, saged tindak peken niku amargi gulane cukup. Jadi semangat, ngoten. Lah, tetapi pada pasien diabetes ini dia
ipane rusak, ngamuk. Kok bisa? Nah, terus ipan ini semakin dia disuruh bekerja secara keras terus, nek ibarat kula panjenengan ngene iki nek kuwerjane napa? Okol nggih terporsir. Jenuh boten? Jenuh, capek. Lah akhirnya niki ngamuk. Terus tugas-tugasnya niki wau boten dilaksanakan. Akhirnya gula sing jenengan munjuk, jenengan maaf niku mlebet ten badan jenengan tidak diserap oleh ipan ini. Jadi gulanya tidak diubah jadi energi. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kekurangan energi karena tidak mau ini ipan jadikan gula ke energi. Akhirnya jenengan pada pasien diabetes ini timbul gejala lemes, ngantuk, tidak bersemangat. Ngoten. Nah, terus gimana caranya menjaga ipan ini ben boten ngamuk? Lah, caranya adalah dengan cara menjaga asupan gula masuk, ya, menjaga pola makan. Nah, perlu jenengan ketahui semuanya kan? Kalau jenengan makan nasi niku wonten gulane. Jadi saumpami jenengan makan pagi nasi, siang nasi, malam nasi, ndak minum teh manis dapat gula nggak? Dapat. Gitu, betul. Dapat gula dari nasi. Nah, akan sangat berlebihan saumpami jenengan maame nasi, ngunjuke teh manis. Bibar niku biasanya nek tiang-tiang tambah es krim, tambah permen. Nah, niku gulanya di dalam tubuh sangat banyak. Potensi ipan ini putuh, ngamuk. Nah, masih kecil. Jadi semakin bertambahnya usia, kondisi ipan ini akan semakin loyo. Jadi kenapa anak kecil itu makan permen masih bisa, makan es krim bisa? Karena masih sangat-sangat kuat si ipan ini. Tapi semakin di atas 40 tahun terutama itu mulai sangat turun kondisinya, ya lemah. Jadi perlu dijaga. Okay? Siapa dari panjenengan niki sing pagie wedangan manis? Nah, pinter niki. 1, 2, 3, 4. Nah, boten napa-napa wedangan manis, boten napa-napa. Tapi nggih jelase alit mawon. Nggih. Nanging nggih syarat. Lah, bibar lah soalnya bibar niku pasti jenengan sarapan. Nggih, sarapane nasi. Nah, nggih. Terus potensi niki mau ipan ini mboten turun kerja karena jenengan suka gendis. Ngoten nggih. Nah, itu diabetes. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang kena diabetes tadi nopo sing pertama lemas, ngantuk, gampang haus. Nah, nek nopo nikine mboten kerja si ipan niki wau. Dados jenengan maaf niku kan wonten gendise. Nah, karena gendise niki mboten diserap kali ipan niki, dados jenengan maaf kuat tapi tetap lemes. Tetap lapar. Lapar Ndak umum. jadi pun maaf kuat tapi tesih lapar terus, tesih lemes terus, ngoten. Jenengan terus jadi haus, sering haus, terus minumnya nggih kuat. Tapi karena minumnya kuat, pipisnya nggih kata. Lah, karena niki walaupun rusak, gendise kan boten diserap niku. Dados niki gendise niki muser-muser ten badane jenengan, ten pembuluh darah.
Nah, pembuluh darah ini kan nyambung. Dados nggih wonten pembuluh darah sing ten jantung, wonten pembuluh darah sing ten paru-paru, wonten pembuluh darah sing ten ginjal, sedanten pokoknya dilewati sama pembuluh darah. Nah, karena niki wau gendise mboten diserap, dados nggih mubeng-mubeng mawon ten pembuluh darah niku. Dados karena pembuluh darah niku lewati nggih ginjal, dados karena jenengan sering minum niki wau, suka minum niki wau, akhirnya pipisnya kathah, nggih. Pipis banyak. Nah, tapi karena wonten gendise sing lewat ginjal wau, dados pipisnya niki mengandung gula. Akhirnya gula dirubung semut. Makanya namanya kencing manis. Ngoten ceritanya. Nah, apa niku? Biasanya kalau jenengan periksa gula niku kadarnya itu biasanya lebih dari 200 gula darahnya jenengan itu wau. Kenapa kok bisa 200? Karena itu wau. Jadi ini mubeng-mubeng kan pembuluh darah itu wau. Makanya pas dicekret ngoten medal darah itu, nah niku dicek jumlah gulanya banyak. Ngoten. Nah, kalau kondisi seperti ini tidak segera ditangani, yang terjadi apa? Pun jenengan nyuwun penyakit napa mawon saged. Awalnya jadi gendis iki. Nyuwun napa? Stroke nggih saged. Ya ampun ya, amin amin amin. Maksudnya napa niku nggih penyakit niku sumbere saking niki. Nggih, saking niki paling besar. Dados mulai dari atas, dari otak nggih, stroke niku nggih penyebab salah satunya karena gula. Jantung penyebabnya karena gula. Darah tinggi penyebabnya karena gula. Ngoten. Mata, sampai mata juga bisa. Namanya kalau dalam istilah medis itu retinopati diabetik. Jadi matanya itu dia kabur semakin sulit buat melihat. Karena efek apa? Gula. Gula di pembuluh darah itu wau nyambung ke mata dia. Jadi semuanya kan. Nggih. Dados niku wau hal yang paling penting untuk menjaga si Ipan ini agar tetap awet, yaitu yang pertama adalah pola makan. Saupami dengan pun telas wedang teh manis jumbo ya. Dados makame nasi berarti di sumber sing dikatahi sayurane, sing dikatahi ikane, ayame, nasi kesutu. Tapi nek jenengan boten seneng wedangan manis, nek pagi-pagi jenengan bisa maem nasi lebih banyak karena buat ganti gula. Ini wow, yang penting pola makannya dijaga. Ya, penting itu. Yang kedua karena gula saumpami niki muter terus ten badan niki, dia akan potensi berubah menjadi lemak. Nah, akhirnya orang-orang yang terkena darah kencing manis ini biasanya badannya gemuk karena lemaknya banyak. Dari apa? Gula. Nah, biasanya pun cara jenengan ngecek kadar gulanya normal atau enggak itu biasanya ada dua kondisi. Kondisi jenengan pas cek itu sudah makan atau gula darah sekarang itu biasanya kalau normal itu kurang dari 126.
Sama biasanya jenengan kalau cek gula tapi jenengan belum makan sama minum, itu biasanya normalnya kurang dari 100, betul. Jadi diperhatikan, kalau memang jenengan cek gendis tapi sampun maem, itu normalnya kurang dari 126. Nek sudah makan. Tapi kalau belum makan, belum minum, kadar normalnya kurang dari 100. Ini jenengan cek gendis ini minimal 3 bulan sekali tidak apa-apa. Tapi saumpami bisa 2 bulan sekali, bisa 1 bulan sekali lebih bagus. Supaya kadar gula darah di dalam tubuh ini termonitor dengan baik. Nah, kalau gula diabetes itu biasanya kalau sudah makan dia bisa di atas 200. Nah, tapi gimana kalau memang seandainya sudah di atas 126 tapi masih di bawah 200? Itu namanya adalah diabetes atau apa? Atau gejala awal dari diabetes. Kalau sudah di atas 126 ini berarti dengan makannya harus lebih hati-hati supaya tidak sampai ke 200. Tapi kalau sudah di atas ini, kalau cuma makannya yang dibetulkan, dia sudah ngangkat istilahnya, harus bantuan obat. Nah, itu kalau kencing manis. Nah, terus kemudian kencing manis yang tidak segera ditangani itu sampai seperti ini, apa ini? Nah, biasanya kalau ada luka ini tuh ngeten. Nah, sampai bolong-bolong ngeten. Nggih. Ketinggalan mboten? Nah, sampai bolong-bolong ngeten dan susah untuk sembuh. Kenapa? Karena kalau pasien kencing manis ini dia ada luka, belok kan gulanya musah nih Bu, dan pembuluh darah. Berarti darahnya manis. Darah manis itu potensi untuk dimakan bakteri, karena bakteri suka sama gula, suka sama manis. Nah, itu juga kenapa yang menyebabkan diabetes atau kencing manis ini adalah awal dari semua penyakit. Kalau gulanya berlebihan. Nah, bahkan kalau luka itu tidak ditangani sampai seperti ini, hitam, ya. Kaki hitam, semua hitam. Nah, sampai seperti ini, hitam. Ini karena gula yang terlalu banyak, tidak diobati, tidak rutin kontrol sampai seperti ini. Nah, biasanya jangan mirip nenek pasien-pasien gendis ngeten ini sampai ada yang dipotong atau diamputasinya. Itu kondisi-kondisi yang seperti ini, yang sudah hitam-hitam seperti ini. Karena darahnya pun bukan masuk ke pembuluh darah bagian kanan, jadi sudah tidak bisa dia makan. Ini bakterinya sangat banyak, jadi harus dipotong. Itu semua berawal dari ipane ngamuk itu. Jadi supaya dengan terhindar dari diabetes ini, yang pertama apa? Pola makan. Itu yang penting. Ya. Tapi gimana kalau dengan sudah berada di kondisi kencing manis atau dengan ketika cek darah ini kondisinya sudah di atas 200 terus, apakah dunia akan berakhir? Selalu ada ikhtiarnya, selalu ada yang bisa diusahakan. Kalau jenengan sudah masuk di dalam amit-amit ya, tapi pada pasien yang sudah menderita kencing manis seperti ini, dia pasti harus minum obat. Kenapa? Karena untuk menstimulasi ipan ini tadi supaya tetap kerja.
Cara-carane obat itu berarti bosing sing gugah niki. Ayo nggak kerja. Gulanya sangat banyak. Nah, harus konsumsi obat. Dan obat itu nanti biasanya dalam jangka waktu lama. Cuman biasanya seringkali pada pasien kencing manis itu dia khawatir, gimana dong kalau misalkan minum obat lama nanti ginjal saya akan mana? Gitu. Biasanya dua pasien yang sering khawatir tentang kondisi ginjalnya, pasien darah tinggi sama pasien gula. Tapi tenang mawon, karena rata-rata obat gendis sama obat darah tinggi itu dikonsumsi jangka panjang memang dibuat sedemikian rupa untuk ramah dengan ginjal. Jadi bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang tanpa harus khawatir ginjalnya kena. Itu. Oke. Sama jenengan juga harus cek berat badan secara berkala. Apakah berat badannya lebih atau enggak? Karena kalau berat badannya lebih berarti kandungan lemaknya kan banyak. Berarti ada kemungkinan gulanya juga tinggi. Jadi harus diet. Balik lagi, diet adalah tentang gaya hidup. Balik lagi, makannya dikendalikan. Ya, kencing manis ngoten. Prinsipnya yang paling harus jenengan perhatikan adalah gaya hidup, terutama pola makan. Itu kalau bisa nggih maem niku nek kula biasanya nasinya niku setengah atau seperempat, sisanya niku lauk standar. Nah, kula terapnya Pak, yang saya rasakan itu ternyata konsumsi nasi buahnya sama nasi yang segitu tapi lauknya banyak, kenyangnya lebih lama yang banyak lauknya, banyak sayurnya, seperti itu. Karena betul seratnya tinggi. Nah, biasanya orang yang maem nasi banyak itu boleh, asalkan dengan catatan aktivitas fisiknya juga banyak. Kenapa perlu olahraga? Nah, supaya olahraga itu adalah satu fasilitas supaya dengan gulanya keluar. Nah, kalau dengan olahraganya aktif, nopo biasanya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra seperti tukang bangunan, petani, sing gawe nyangkul, warit, wah niku dia punya toleransi untuk makan lebih banyak dan boleh karena gulanya selalu keluar gitu. Yang bahaya muame buahnya aktivitasnya sedikit, ndak kerja, ndak olahraga, mentolak-tolak sendiri. Itu keluar. Biasanya itu potensi tinggi terjadinya penyakit kencing manis ini. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nek saking kula tentang penyakit kencing manis kita ngoten. Nah, terus selanjutnya kita diskusi mawon dengan wonten keresahan apa, dengan sing dikeluhkan apa. Maksudnya nek dikeluhkan apa kalian dokter nggih. Saat ini wonten pertanyaan terkait kencing manis maupun tentang penyakit yang lain, boleh kita diskusi nggih. Mata saya udah sempat yang lansia itu kan dianjurkan banyak makan buah, dan buah itu kan mengandung gula juga banyak. Tapi kalau makannya makan buah-buahan juga banyak, makan lauknya juga banyak. Bagaimana itu Pak? Ya, Bapak sih Pak Saimen, ada pertanyaan bagus sekali dari Bapak Saimen. Bagaimana di usia-usia lansia itu kalau konsumsi buah? Katanya ada konsumsi buah, ya. Tapi kan buah itu mengandung gula. Gimana kalau konsumsi buah banyak, nasi banyak, lauk banyak, apa yang terjadi? Ngeten. Prinsipnya semua makanan itu kalau dia berlebihan tidak baik. Jadi buah itu nek naming
apel setunggal kalih 3 niku tesih sae. Tapi nek sedinten jenengan telas sak blagor nggih tetep potensi kencing manisnya ada. Meskipun jenengan boten minum manis, tapi buah jenengan kekatakan. Ngoten prinsipe. Buah paling habis makan bisa dikonsumsi karena itu seratnya tinggi. 1-2 boleh. Biasanya kalau yang sering itu kombinasinya jeruk, pisang, apel, ngoten. Biasanya kayak nasi bom itu selalu ada buah. Tapi kan setunggal. Mentok-mentok kali. Jadi tidak apa-apa. Gula pada buah itu lebih ringan dicerna sama si Ipan ini daripada gula pasir. Kenapa? Karena gula dari buah itu dia alami, Bapak Ibu. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia tidak perlu kerja ekstra si Ipan ini. Jadi ringan untuk memasukkan ke untuk diserap Ipan ini. Jadi makan buah itu sama-sama masuk gula, cuman dia lebih aman daripada gula pasir. Seperti itu. Begitu juga nasi. Kalau nopo cek gula ini jangan normal. Makan nasi, gula pada nasi itu dia lebih baik daripada gula pada pasir. Karena pasir kan gula pasir kan awalnya dari tebu, tapi dia dirubah bentuknya di mekanisme bagaimana supaya dia gampang dikonsumsi, akhirnya terbentuklah gula pasir dari hasil olahan. Dari hasil olahan berarti tidak alami, ada zat-zat tambahan di situ. Nah, itu yang diwaspadai. Jelas ya Pak Saimen ya. Buat melih. Semua pisang baik. Semua pisang baik. Pisang Ambon, pisang tanduk, pisang apa boleh? Nggih, sedaya sae. Tapi zaman laras. Ngoten mawon sebenarnya. Makan boleh, yang penting tidak terlalu. Itu untuk semua. Itu. Oke, jelas nggih? Monggo. Sering panas enggak bisa? Kadang-kadang. Di dada panas juga? Enggak. Mulutnya kecut enggak? Kalau baru bangun tidur? Enggak, cuman kering. Terus apa? Sini tuh kayak ada yang mendekat gitu. Batuk. Oh, kering, rasanya kering. Gatel. Pokoknya batuk kayak ada yang Lewat. Ya. Oke. Jadi kondisi-kondisi seperti itu dia kan saya buat periksa. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan keluhan seperti panjenengan. Satu, memang dari genetik produksi air liur jenengan sedikit. Jadi ketika dia tidur itu kan kerja organ jadi turun karena untuk beristirahat. Akibatnya produksi air liur juga berkurang. Nah, akibatnya dengan buangan sininya rasanya kering. Buat nelen kadang nggak enak, kadang sampai batuk. Nah, biasanya pada kondisi batuk itu karena kering tadi sehingga dia mudah untuk terjadi goresan atau luka. Sehingga gejala yang muncul biasanya sok kadang gatal, karena dia gatal merespon refleks batuk. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari asam lambungnya, karena di bagian ulu hati guys itu panas, ya panas sering kembung. Nah, karena produksi asam lambungnya meningkat, akhirnya gas di dalam lambung meningkat karena ada gasnya, lambung menekan organ di atasnya. Jadi kadang rasanya pegal sesek. Itu kemungkinannya. Nah, pripun solusinya? Periksa.
supaya diteliti lebih jauh dapat FKD. Sama biasanya kalau penyebabnya karena lambung, riwayat lambung, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi makan. Kalau bisa 3 kali. Ya. Kadang Malesnya. nah, sering males, sangat males. Oke, ya. Maaf 3 kali, kemudian yang dimakan juga penting. Minimal kurangi asam, pedas, kemudian bahan-bahan yang terbuat asam kalian secut sari biasanya. Ya, sama bahan-bahan yang terbuat dari tepung terigu. Kenapa? Karena tepung terigu itu di lambung dicernanya cukup sulit. Nah, apa saja yang dari tepung terigu? Roti, mie instan terutama. Tiang-tiang saat ini malah seblak. Nah, itu caranya makan. Sama satu lagi biasanya sering dari faktor stres. Pikirannya kenceng, stres itu pemicu meningkatnya asam lambung. Ngoten nggih? Nah, Bu Sinten? Bu Tuti, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Monggo. Makasih waktunya. Itu penyebab kalau dia infeksi saluran kemih karena diabetes itu bisa. Yang kedua, kalau pada laki-laki itu biasanya ada pembesaran prostat. Nah, biasanya sering pada laki-laki. Jadi gejalanya mirip-mirip seperti ini, cuman dia sampai tidak bisa pipis kalau pembesaran prostat. Nah, jadi prostat itu kan posisinya ada di tengah-tengah jalur pipis ini, teman. Jadi kalau pada laki-laki biasanya kalau bertambahnya usia, resiko untuk pembesaran prostat itu meningkat. Nah, jadi 2 itu penyebabnya. Ngoten. Itu. Ketetul itu gimana? Iya, ketetul kira-kira. Jeneng prostat besar. Pembesaran prostat kalau sama Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain pola makan, apa yang harus dikendalikan? Karena diabetes mellitus ini adalah penyakit. Sebenarnya diabetes mellitus ini kalau kita tarik lebih jauh lagi, dia ada potensi dari keturunan. Ada orang dengan terlahir dengan kondisi IPAK-nya dia tidak terlalu kuat dari kecil. Nah, yang bisa dilakukan apa? Selain menjaga pola makan, ya tadi kembali, karena diabetes ini adalah penyakit tentang gaya hidup yang harus diperhatikan. Prinsipnya adalah ini, rutin untuk cek gula darah. Berapa bulan sekali tadi, Bapak Ibu? 2 bulan, 2 sampai 3 bulan sekali. Pada orang diabetes dengan keturunan itu saya dianjurkan 1 sampai 2 bulan sekali, karena dia imannya lebih gampang lamuan daripada orang dengan kondisi normal gitu. Kemudian perlu ketika gejala ini tadi muncul, lemes kalian malas dan lemes, ngantuk, nopo niki haus, kemudian pipisnya kata, nopo namine jenengan waspada juga untuk langsung cek gula. Selain gula, balik lagi karena diabetes ini adalah penyakit gaya hidup. Pada kita selain pola makan, kalau memang ternyata pola makannya tidak berhasil dijaga, berarti perbanyak aktivitas fisik sebagai bentuk pencegahan dari diabetes mellitus. Kemudian selanjutnya menjaga berat badan, karena penimbunan lemak terlalu banyak potensi terjadi diabetes juga. Terus semisalkan jangan luka kok ternyata susah untuk sembuh, itu juga perlu diwaspadai. Pertama, jangan usahakan pakai alas kaki dulu, karena sendal sepatu itu
pada pasien biasanya kan tiba-tiba tinggi gulanya, tapi kita tidak sadar selama itu ternyata tinggi. Sadarnya baru ketika luka kok tidak sembuh-sembuh, periksa ke dokter, suruh cek gula baru ketahuan. Tapi sudah terlanjur luka dan lukanya susah sembuh. Pemakaian alas kaki itu penting, Bapak Ibu, untuk terhindar dari luka. Nah, ya balik lagi muaranya adalah jangan sampai ketahuan diabetes karena luka. Itu akan sangat repot untuk merawat luka. Jadi pakai alas kaki supaya tidak terjadi luka. Ya kalau luka terus sembuh sih ya alhamdulillah. Cuman amit-amit kalau dalam luka periksa ternyata tidak sembuh-sembuh, ternyata diabetes eman-eman gitu. Konsumsi serat juga penting Bapak Ibu, karena serat ini membuat kerja usus kita lebih optimal, sehingga kalau usus kerja itu kan butuh energi juga. Nah, salah satu cara untuk gulanya ini supaya tidak berlebih dengan meningkatkan konsumsi serat juga bisa gitu. Sudah terjawab semua? Sing gelegekan wau. Pada prinsipnya gelegekan itu yang keluar adalah angin atau gas ya, yang harus